Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat pagi, sabahul khair semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di layar Zoom karena ini hanya sebagai pengganti mata kuliah untuk minggu ini, teman-teman ya. Karena saya ada acara seperti yang sudah saya sampaikan di WA Group, teman-teman. Terima kasih sudah datang di kelas daring ini. Nanti untuk absennya, teman-teman tetap absen manual ya. Nanti saya siapkan di kantor yang penanggung jawabnya nanti Mbak Umu sama Mas Haikal ya. Kelas ini dua kelas ya teman-teman ya. Kelas A dan kelas B. Nanti silakan absen secara manual ya teman-teman di di kampus pastinya ya kalau absen manual ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Eh, Kalau ada pertanyaan, monggo bisa langsung bertanya atau ditulis di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan. Saya akan masuk di materi pengantar awal penerjemahan. Jika suara saya nanti tidak terdengar, mohon diingatkan ya teman-teman ya. Nanti supaya saya perbaiki. Dan teman-teman nanti di akhir acara, nanti silakan dibuka kameranya teman-teman ya. Supaya nanti saya bisa melihat kondisi teman-teman seperti apa. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Baik, saya mulai materi kita pada pagi hari ini. Saya share screen, teman-teman. Apakah share screen saya sudah muncul di layar teman-teman? Tes salah satu. Halo, Sudah, Pak. sudah ya? Oke. Sudah, Ya. sudah terlihat, Pak. Oke, nggih. Baik, terima kasih. Semoga sinyalnya lancar, teman-teman ya. Nanti kalau ada gangguan bisa diperbaiki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Mohon didengarkan dari tempat teman-teman berada ya. Ini sebagai mata kuliah awal dulu, nanti saya akan mencoba mengulang lagi nanti di kelas mungkin ya. Oke, itu sudah ada beberapa teman yang terlihat. Ada boleh boleh gabung teman-teman ya. Ada Umu, Stefani itu monggo silakan. Kalau mau kalau mau join, enggak apa-apa. Baik, teman-teman santai saja. Nanti kalau ada pertanyaan monggo ya bisa ditulis di kolom chat nanti akan saya bacakan. Saya mute dulu ya teman-teman supaya tidak mengganggu suaranya. Baik. Pengantar penerjemahan Arab Indonesia, teman-teman ya. Jadi ini masih pengantar, seperti yang sudah kita sampaikan di awal kuliah kemarin, teman-teman nanti akan eh, diminta untuk memilih ya beberapa mainstream yang ditawarkan di sastra Arab, teman-teman ya. Ada mainstream linguistik, teman-teman ya. Ada mainstream sastra, teman-teman ya. Nanti ada mainstream budaya Timur Tengah, nanti teman-teman ya. Dan ada mainstream penerjemahan. Nah, nanti tugas saya dan Pak Abdul Malik itu yang di mainstream penerjemahan. Nah, sebelum teman-teman nanti memilih, teman-teman harus kenal dulu dari 4 mainstream ini sekarang semuanya dipukul rata ya. Teman-teman harus kenal semuanya, baik itu linguistik, sastra, budaya, dan penerjemahan. Teman-teman harus kenal dulu ya. Nah, tugas saya di sini mengenalkan yang penerjemahan. Monggo dari sekarang teman-teman persiapkan supaya nanti berjalan dengan lancar. Salah satu dari minat ini harus teman-teman pilih ya, supaya nanti skripsinya bisa tertata dengan baik, skripsinya bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya nanti teman-teman bisa cepat lulus ya. Semuanya pasti berharap cepat lulus dari sastra Arab ya, dengan husnul khotimah, dengan lulus yang baik. Maka teman-teman dari sekarang disiapkan ya, disiapkan untuk memilih. Bagaimana caranya memilih, Pak? Nah, nanti teman-teman boleh kenalan dulu ya. Maka di setiap mainstream ini ada pengantarnya ya. Nah, ini sekarang yang pengantar penerjemahan. Oke, saya langsung masuk di penerjemahan teman-teman ya. Untuk di terjemahan itu nanti ada mata kuliah pengantar ini ya. Pengantar penerjemahan. Maaf teman-teman.
pengantar penerjemahan ini di semester 3, teman-teman ya, sekarang ya. Nanti teman-teman ketemu saya lagi di semester berikutnya, teori penerjemahan. Nah, ini kita masih ketemu lagi, teman-teman ya, jangan khawatir. Nanti kita masih ketemu semester depan di teori penerjemahan, semester 4, teman-teman ya. Insya Allah nanti ketemu lagi, levelnya lebih tinggi ya, karena belajar tentang teori. Kalau sekarang masih pengantar dulu ya. Nah, nanti kalau sudah belajar teori, teman-teman belajar metode penelitian ya. Metode penelitian ini nanti sudah dipisah kelasnya ya. Jadi kelasnya sudah dipisah. Sudah kelas mainstream ya, teman-teman. Ini berarti sudah kelas mainstream penerjemahan. Jadi teman-teman yang tidak mengambil penerjemahan ya tidak dapat mata kuliah metode penelitian penerjemahan ya. Nah, ini nanti metode penelitiannya tergantung mainstream teman-teman ya. Nanti ada metode penelitian sastra, ada metode penelitian budaya, ya tergantung minatnya teman-teman mengambil apa. Ya, seperti itu ya. Kalau metopen nanti teman-teman metode penelitian penerjemahan, ada linguistik ya teman-teman ya. Ini sudah masuk kelas ya, masuk kelas terpisah ya nanti ya. Kelas terpisah, kelas mainstream. Nah, nanti yang tahapan paling tinggi itu mengkritik teman-teman ya. Ini mengkritik ya. Mengkritik penerjemahan itu semester yang paling tinggi ya, semester atas ya, yang ada di mainstream penerjemahan. Nanti juga ada mata kuliah yang sifatnya umum ya nanti ya. Yang umum itu nanti yang bisa dipakai oleh semua mainstream ya, pengantar penerjemahan, teori penerjemahan ini. Nah, sekarang teman-teman ada di semester 3 ya. Di semester 3 ini teman-teman nanti bertemu dengan saya 16 kali ya. Ini bisa nanti modelnya UTS, UAS ini nanti bisa di kita lihat nanti ya pakai UAS atau nanti pakai tugas, nanti kita bisa tentukan. Ini nomor HP saya, sudah ada di grup teman-teman ya. Nanti bisa masuk di YouTube juga sama di Zoom ya. YouTube dan Zoom ya. Kalau yang untuk daring ya, Zoom ini untuk kelas daring ya. Kalau yang kelas luring nanti di kelas seperti biasa. Itu gambaran singkat teman-teman ya. Mata kuliah yang pengantar penerjemahan. Seperti biasa, nanti kita kalau saya tidak ada acara akan masuk di kelas ya. Kelasnya masih sama teman-teman ya. Yang kelas pagi itu kelasnya Mbak Umu itu kelas pagi ya. Jam setengah 8, maksimal jam 8. Yang kelas siang itu nanti jam 11 kalau nggak salah ya. Kelasnya Haikal dan teman-teman itu ya. Saya lupa kelas A dan B-nya teman-teman. Intinya itu ya kelas A dan B ya pastinya ya. Oke. Sekarang kita masuk di teori dasar dulu teman-teman ya. Saya masuk di sejarah perkembangan penerjemahan ya. Jadi bagaimana sejarahnya penerjemahan itu teman-teman. Kenapa sih kok ada penerjemahan itu ya? Itu ada sejarahnya. Ini secara singkat saja teman-teman ya sejarahnya. Teman-teman juga boleh membuka materi ini seperti yang sudah saya share di WA Group ya. Jadi sejarahnya itu kenapa kok ada penerjemahan itu karena teman-teman pernah dengar mungkin ada menara Babilonia ini ya. Menara Babilonia ini. Jadi kalau ini mitos ya teman-teman ya, tapi ini dianggap sebagai salah satu eh, penyebab munculnya penerjemahan. Jadi konon itu orang berpendapat bahwa kegiatan menerjemahkan dapat ditelusuri dari masa robohnya menara Babilonia karena Tuhan itu murka gitu teman-teman. Dulu ya itu ya. Nah ini ya. Jadi awalnya ada menara Babilonia terus runtuh gitu ya karena konon kabarnya Tuhan itu marah gitu ya pada masa Raja Nebukadnezar. Nah itu awalnya itu sehingga orang itu akhirnya berbicara menggunakan bahasa yang berbeda-beda teman-teman. Ini dongengnya seperti ini dulu ya teman-teman. Ya ini boleh percaya boleh tidak teman-teman ya. Tapi kalau dalam sejarah penerjemahan selalu disampaikan ya adanya runtuhnya menara Babilonia ini ya. Nah, karena menaranya runtuh akhirnya orang-orang berbicara menggunakan bahasa yang berbeda-beda, teman-teman. Itu itu sejarah awalnya ya. Terus akhirnya karena bicaranya berbeda-beda maka dibutuhkan ya ini ada yang bilang ya buktinya masih kurang valid gitu ya. Sehingga dianggapnya mitos, teman-teman ya, masih dianggapnya sebuah mitos ya, teman-teman.
Mitos itu ya bisa kayak dongeng ya teman-teman ya, bisa percaya apa tidak gitu. Itu awalnya kenapa kok bahasanya manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman lihat Al-Qur'an itu memang Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam bahasa teman-teman ya. Itu maka memang disitulah kita disuruh untuk ta'aruf teman-teman ya, supaya kita saling mengenal gitu ya, maka kita menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Ini sejarah awalnya. Terus kalau teman-teman ditanya negara mana yang paling banyak berperan dalam kegiatan penerjemahan, teman-teman, kira-kira negara apa ya yang dulu itu paling paling aktif ya dalam menerjemahkan? Negara mana yang paling banyak berperan dalam kegiatan penerjemahan? Nah, ini bisa kita cek ya dari historisnya, dari sejarahnya, teman-teman bisa melihat ya. Karena sejarah menerjemahkan itu memang sudah cukup lama sekali, teman-teman ya. Sudah kuno ya, teman-teman ya. Jadi orang itu menerjemahkan sudah lama sekali. Dan di sana juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, teman-teman ya. Itu sehingga kegiatan menerjemahkan ini memang sudah cukup lama, teman-teman ya. Banyak ahli yang sudah menulis tentang sejarah penerjemahan. Nanti bukunya bisa saya share, teman-teman ya. Buku ensiklopedia tentang sejarah penerjemahan itu nanti ada bukunya, teman-teman bisa membaca, tapi menggunakan bahasa Inggris, teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman lihat-lihat ya, History of Translation ya. Oke, saya mute dulu ya. Nah, kalau tadi ada negara, nanti negara juga pasti ada ya. Sebelum masuk ke negara itu ada orangnya, teman-teman. Siapa gitu ya? Siapa penerjemah pertama di dunia? Gitu ya. Mungkin kita bisa nulis pertanyaan ya. Siapa penerjemah pertama di dunia? Nah, yang pasti bukan Nabi Adam, teman-teman ya. Kalau itu kan kepercayaan kita ya. Kalau secara teori ya, nanti kita bisa melihat ya, teman-teman ya. Itu ada namanya Livius Andronicus, teman-teman ya. Livius Andronicus. Oke, semoga bisa ditangkap teman-teman ya. Livius, karena ini masih pengantar teman-teman ya, masih pengantar penerjemahan. Livius Andronicus itu adalah orang yang pertama kali diklaim sebagai penerjemah yang pertama. Ya. Dia seorang budak teman-teman ya, budak Yunani yang bernama Livius Andronicus ya, yang hidup pada tahun sekitar 240 sebelum Masehi ya. SM itu sebelum Masehi, dia menerjemahkan Odyssey. Odyssey itu cerita perjalanan teman-teman. Nah, jadi yang hobi traveling itu bisa menulis Odyssey, teman-teman. Odyssey itu catatan perjalanan. Teman-teman kan kalau perjalanan itu menarik, teman-teman. Nah, itu bisa dicatat. Ibnu Battuta, teman-teman mungkin pernah dengar nama Ibnu Battuta ya. Itu seorang traveler juga ya, teman-teman ya. Jadi dan di TV-TV kan juga banyak ya sekarang acara-acara tentang perjalanan apa namanya? Tentang traveling gitu ya. Karena itu menarik. Nah, Odyssey itu adalah catatan perjalanan ya yang diterjemahkan oleh seorang budak Yunani yang bernama Livius Andronicus, teman-teman ya. Itu akhirnya Livius Andronicus dianggap sebagai orang yang pertama kali menerjemahkan. Dalam bahasa umum, Odyssey itu adalah pengembaraan ya, perjalanan penuh dengan petualangan. Itu namanya Odyssey, teman-teman. Odyssey. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas, teman-teman? Mohon maaf, saya agak batuk. Halo? Masih, Pak. Masih ya? Jelas, Pak. Jelas, Masih, Pak. Jelas ya? Oke. Alhamdulillah. Baik. Masuk, Pak. Masuk ya? Oke, saya ulangi. Jadi siapa penerjemah pertama di dunia? Jawabannya adalah Livius Andronicus, teman-teman ya. Livius Andronicus itu adalah seorang budak Yunani yang menerjemahkan Odyssey. Odyssey itu apa, Pak? Odyssey itu adalah cerita tentang perjalanan. Nah, kita lihat teman-teman ya. Odyssey itu cerita tentang perjalanan. Maka teman-teman yang hobi traveling, silakan buat Odyssey, teman-teman ya. Supaya nanti itu dibaca oleh orang lain. Ya, jadi teman-teman pergi kemana gitu ya, ke Tawangmangu, atau pergi ke pantai yang indah itu ada di Pacitan misalkan, atau ke Parangtritis, ke Yogyakarta. Nah, itu teman-teman bikin catatan perjalanan. Bagaimana berangkatnya, bagaimana di sana itu ya. Itu namanya Odyssey. Itu kalau dibaca menarik, teman-teman. Nah, itu ya. Maka ada buku terkenal judulnya Rihlah Ibnu Batutah, teman-teman ya.
Jadi Ibnu Battuta itu pernah menulis cerita tentang perjalanan. Seperti itu, nggih. Saya kira sudah paham ini teman-teman ya. Nah, in the Arabic language, the classic prose of the ancient Greek poet, ya, Homer on the epic 10-year journey of Odyssey to his homeland after the fall of Troy, with exciting and tragic event, ya. Dalam bahasa Arab, Odyssey itu sudah sangat dikenal, teman-teman ya. Dalam bahasa Arab itu ya, the Odyssey, the classic prose ya of the ancient Greek itu Yunani kuno, teman-teman ya. Itu ada seorang filsuf terkenal namanya Homer ya. Homer. Nah, itu sudah menulis tentang Odyssey itu ya. Sehingga dan dia itu menulis tentang catatan tanah kelahirannya ya. To his homeland after the fall of Troy ya. Itu salah satu raja mungkin ya pada waktu Yunani itu ya. Teman-teman kalau nonton film-film yang apa namanya ada masa-masa Yunani itu ya bisa melihat ya di sana ada banyak dewa teman-teman, ada banyak dewa, banyak raja gitu ya. Hahiyazi kisotul audusiyah ya, bahasa Arabnya Odyssey itu Audisa, kisah al Audisa ini. Teman-teman bisa melihat di layar ya, ada kisah al Audisa. Jadi nanti teman-teman kalau ada kata Odyssey itu jangan jangan heran atau jangan jangan bingung ya, karena teman-teman sekarang sudah tahu Odyssey itu adalah sebuah kisah. Kisah itu kan cerita, teman-teman ya. Awil halako asalisa min rawa'i aladab al-Yunani alati ukhidat ala atiki taqdimiha bitori koti al-khosah likuroi al-a'za. Ulaikal kuro alladzina akromuni. Fatakobalu kitabi as-sabikin. Nah, ini ya. Jadi dalam Odyssey itu sudah dijelaskan ya, bahwasanya ada cerita khusus ya di sana ya. Di sana macam-macam, ada asatiril hub ya, ada asatiril hub ya, biasanya ada di Odyssey itu ada cerita tentang kesenangan atau percintaan ya. Al-hub itu percintaan, wal jamal itu keindahan, estetika gitu ya. Itu juga ada yang tragik ya, wakisotul torudah ya. Jadi bagaimana orang itu diusir ya, diusir dari tanah kelahirannya. Nah, itu ya seperti yang sekarang terjadi di Palestina itu ya, itu orang Israel dan Palestina itu ya rebutan tanah kelahiran homeland ya. Homeland. Nah, itu maka homeland itu menjadi cerita yang sangat menarik, teman-teman. Maka kalau teman-teman menjadi seorang perantau itu pasti kangen dengan tanah kelahirannya dulu, teman-teman. Tempat kelahiran teman-teman itu dulu di mana gitu ya. Nah, masih teman-teman karena sekarang kuliah di UNS pasti perantau. Nah, itu pasti nanti akan butuh ya, butuh cerita. Ini sekilas tentang Odyssey teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Di sana ini Livius Andronicus itu ya, teman-teman ya. A Graecio Roman, dramatis and epic poet of the old Latin period during the Roman Republic ya. Jadi dia adalah seorang yang pertama kali dianggap sebagai penerjemah. Maka kalau ada pertanyaan teman-teman, siapa penerjemah pertama di dunia? Jawabannya adalah Lucius Livius Andronicus. Dia seorang budak, teman-teman. Budak itu ya tidak bukan kasta rendahan, karena teman-teman juga tahu Bilal bin Robah itu yang pertama kali azan itu juga seorang budak kan, teman-teman ya. Nah, ini juga ya, seorang penerjemah pertama juga seorang budak Yunani. Itu teman-teman ya. Beberapa abad kemudian ada sekelompok penerjemah. Nah, ini akhirnya mulailah muncul sekelompok penerjemah. Jadi ada grupnya, The Circle of Translation. Kalau teman-teman mau bikin kelompok penerjemah itu monggo ya. Ada kelompok penerjemah, ada kelompok diskusi sastra gitu ya, supaya nanti HMP itu bisa berkembang ya, teman-teman bisa bikin kelompok-kelompok halakoh-halakoh gitu ya. Nah, nanti kita bisa bercerita tentang mengkritisi penerjemahan apa gitu ya, boleh nanti ya. Bisa yang menyenangkan ya, seperti novel ya, seperti lagu misalkan ya, lagu Laskar Pelangi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu bagaimana. Nah, itu ada kelompok-kelompok penerjemah ini. Nah, akhirnya disitulah karena tadi Lucius tadi sebagai pionir, maka lahir sekelompok penerjemah tadi ya. Nah, itu akhirnya mulai berkembang ilmu penerjemahan. Nah, di sana ada perkembangan pendidikan bangsa-bangsa Arab ya. Di sana akhirnya semakin maju teman-teman ya. Semakin maju sehingga di Eropa itu ada namanya Renaissance. Renaissance ya. Renaissance.
Nah, ini mohon diperhatikan teman-teman ya. Yang sering kali ini ya, Renaissance itu adalah masa pencerahan ya, masa pencerahan yang ada di Eropa, teman-teman ya, masa pencerahan ya. Masa yang gemilang gitu ya. Masa yang gemilang itu Renaissance. Renaissance. Nah, dalam bukunya Philip Kahiti itu ada istilah Helenisme, teman-teman. Helenisme. Helenisme itu masa masa pencerahan dari Arab ke Eropa. Ini yang sering dilupakan, teman-teman ya. Jadi Helenisme itu adalah pengaruh ya dari Arab ke Eropa. Selama ini orang yang tahu hanya masa pencerahan di Eropa ya. Padahal Arab itu juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi untuk Eropa, teman-teman. Nah, maka teman-teman pasti kenal dengan nama Ibnu Sina ya, Avicenna itu misalkan ya. Itu adalah pengaruh dari Arab ke Eropa, teman-teman ya. Helenisme ya. Jadi Renaissance versus Helenisme. Kita kadang-kadang kenalnya hanya yang Renaissance ya. Renaissance, Renaissance, teman-teman. Renaissance ini ya. Padahal ada juga pengaruhnya Arab kepada Eropa. Nah, ini yang perlu perlu dipahami wabil khusus buat teman-teman di sastra Arab supaya teman-teman semakin bangga dengan sastra Arab. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu yang ada di Eropa yang keren pada waktu itu, tapi juga ilmu-ilmu di Arab itu juga keren karena dia bisa mempengaruhi Eropa, teman-teman. Namanya apa? Namanya Helenisme ini, teman-teman. Nah, Helenisme itu pengaruh dari Arab kepada Eropa. Arab itu punya pengaruh, teman-teman. Nah, maka seperti ilmuwan aljabar itu teman-teman tahu, tahu ya, algebra itu ya. Ibnu Sina itu jadi Avicenna itu teman-teman ya. Yang menemukan angka nol. Nah, itu Al-Khawarizmi namanya teman-teman. Itu juga orang Arab. Apa jadinya kalau tidak ada angka nol, teman-teman? Nah, maka Arab itu juga memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi ada Renaissance, juga ada Hellenisme. Oke, nah karena tadi ada sekelompok penerjemah, maka lahirlah yang namanya sekolah terjemah ini. Nah ini keren kalau ada sekolah terjemah ini teman-teman ya. Harapan saya tuh nanti teman-teman di HMP itu juga punya sekolah-sekolah terjemah gitu ya. Jadi HMP itu kegiatannya lebih ilmiah gitu teman-teman ya. Apalagi kan teman-teman semester 3 ini kan nanti akan memegang HMP ya. HMP tahun depan tuh kan nanti teman-teman yang megang angkatan angkatan sekarang ini. Coba bikin sekolah terjemah gitu ya. Tawarkan ke adik-adik kelas ya, ada sekolah menerjemahkan, ada sekolah sastra, ada sekolah drama gitu ya. Ini terinspirasi dari sejarah penerjemahan, teman-teman. Itu karena banyak sekali ya karya-karya dari penulis Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para ilmuwan Syria, teman-teman ya. Maka kalau teman-teman tahu itu di Baghdad itu ada sebuah perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah, teman-teman ya. Di sana karya-karyanya seperti Aristoteles, Plato, Galen, Hippocrates itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, maka sehingga lahir yang namanya sekolah terjemah, teman-teman. Nah, ini awalnya ilmu pengetahuan itu berkembang di dunia Timur Tengah, teman-teman. Jadi, negara mana yang paling berperan pertama adalah Baghdad, teman-teman. Nah, ini ya. Terjawab satu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ditanya negara mana yang paling banyak berperan dalam kegiatan penerjemahan secara historis, yang pertama adalah Baghdad. Baghdad itu ada di Irak ya, teman-teman ya. Baghdad itu nanti posisinya kan nanti ada di Irak ya. Baghdad itu nama kota, teman-teman ya. Ada Basro, ada Kufah, nanti ada Baghdad ya. Di Arab, perkembangan ilmu pengetahuan itu termasuk penerjemahan sangat marak pada abad ke-7 ya. Saat itu kota Baghdad, nah sekarang ibu kota Irak ya, ada penerjemahan filsafat Aristoteles ya. Maka teman-teman kalau mau pintar emang belajar filsafat teman-teman ya. Nah itu akhirnya ada Pak Suryo ya. Pak Suryo itu ahli filsafat. Karena di filsafat itu nanti ada filsafat ilmu ya teman-teman. Belajar bagaimana tentang keilmuan itu ya. Ada Aristoteles ya. Ada nama Panini ya. Panini ini juga seorang yang jarang kita kenal ya. Ada namanya Panini itu seorang ahli bahasa, ahli tata bahasa dari India teman-teman. Nah, ini supaya teman-teman juga tahu ya, tidak hanya Aristoteles, Plato, Hippocrates, tapi ada juga Panini ya.
Nah, tapi sayangnya Baghdad itu hancur, teman-teman ya, diserang oleh kaum barbar namanya ya, dari Mongol pada tahun 1235. Akhirnya hancur ya. Baghdad itu hancur akhirnya ya. Nah, Panini itu ya, tadi Panini adalah seorang ahli bahasa dari Gandhara yang hidup sekitar abad 7 sampai ke 3. Itu termasuk yang pertama kali menulis tentang tata bahasa Sanskerta. Nah, maka teman-teman harus kenal ya dengan Panini ya, supaya teman-teman tidak hanya tahu Socrates, Plato, tapi juga ada Panini ya. Kota yang kedua itu namanya Toledo, teman-teman. Toledo itu ada di Spanyol. Nah, ini kalau tadi Baghdad ya, yang kedua ada di Toledo. Jadi selain Baghdad juga ada Toledo sebagai salah satu pionir dari kota yang mengembangkan penerjemahan, teman-teman. Jadi di Spanyol itu ada kota namanya Toledo itu ya. Di sana sudah mulai ada penerjemahan kitab Al-Qur'an ya. Jadi di Spanyol itu sudah mulai ya ada penerjemahan Al-Qur'an, teman-teman ya. Yang menerjemahkan tuh malah orang-orang dari negara lain ya. Seperti Andre Arifabene itu ke bahasa Italia. Jadi Al-Qur'an itu diterjemahkan ke bahasa Italia, teman-teman. Ada yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Spanyol, ada yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jerman, sampai ada yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris. Nah, maka teman-teman sebagai mahasiswa sastra Arab harus melihat Al-Quran itu terjemahannya juga harus dicek, teman-teman ya. Sudah benar atau belum gitu ya. Nah, itu maka menjadi salah satu hal yang cukup menarik ya untuk dikaji di penerjemahan, teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah sampai 62 peserta ya, teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir di kelas saya hari ini. Oke, ini beberapa kotanya cukup indah, teman-teman ya. Toledo itu ya, dia ada di Spanyol. Teman-teman bisa browsing lah. Jadi kalau kuliah sekarang itu teman-teman dosen tuh hanya tinggal ngasih poin-poin, teman-teman cari sendiri, teman-teman ya. Karena kan sekarang sudah ada Google, sudah ada AI, sudah ada ChatGPT ya. Teman-teman mudah sebenarnya. Ayo teman-teman cari tentang Toledo misalkan. Nah, Toledo itu apa sih, Pak? Toledo itu nama kota, teman-teman ya. Nama kota yang ada di negara Spanyol tadi ya. Sebagai kota yang termasuk pengembang penerjemahan. Penerjemahan itu banyak dimulai di Toledo, teman. Termasuk Baghdad ya tadi ya. Kalau di Timur Tengah ada Baghdad ya. Tulaitela adalah sebuah kota dan sebuah kota kecil ya. Munisipalitas ini saya ambil dari web juga, teman-teman ya. Di tengah-tengah kota Spanyol ya. Dan di sana banyak sekali warisan dunia ya di Toledo itu ya. Menariknya, Toledo itu ada percampuran budaya, teman-teman ya. Budaya Kristen, Yahudi, dan Moor ya pada masa Andalus. Spanyol itu emang menarik, teman-teman ya. Buat menawa nanti teman-teman ada yang pergi ke Spanyol ya, teman-teman ya. Lumayan itu teman-teman bisa wisata ke Toledo, teman-teman ya. Nah, ini bisa melihat salah satu kota yang menjadi pionir penerjemahan. Oke. Bahkan ada istilahnya pangeran penerjemah ya. Nah, ini ada pangeran penerjemah. Siapa itu pangeran penerjemah, teman-teman? Pangeran penerjemah itu adalah seorang penerjemah Injil ya, namanya Martin Luther. Nah, ini Martin Luther. Jadi ada orang yang pertama kali menerjemahkan, namanya Lucius Andronicus tadi. Ada pangeran penerjemahan. Nah, siapa, teman-teman? Kalau ada pangeran ya, siapa tahu nanti ada ratunya, misalkan teman-teman. Ini siapa pangerannya? Pangerannya itu Martin Luther namanya ya. Martin Luther itu termasuk yang paling banyak menerjemahkan, termasuk kitab-kitab Injil itu ya, diterjemahkan oleh Martin Luther. Nah, supaya teman-teman tahu ya. Jadi hari ini teman-teman itu kenal ada Lucius Andronicus, teman-teman ya. Sebagai orang yang pertama, ini ya, ini kesimpulannya. Kesimpulan ya, kesimpulan. Kesimpulan tokoh. Nah, kesimpulan tokoh. Jadi ada Lucius. Lucius Andronicus ini orang pertama yang menjadi penerjemah. Teman-teman hari ini kenal ada Panini. Panini itu ahli tata bahasa Sanskerta, teman-teman ya. Nah, paling tidak teman-teman tahu ini ya. Ada Martin Luther. Martin Luther itu pangeran. Wah, pangeran penerjemah. Lah, ini kesimpulan kesimpulan ya supaya teman-teman tahu ya. Nulisnya bener nggak, teman-teman? Saya sering takut salah ini. Lucius Andronicus bener ya. Lucius Livius Andronicus ya.
Namanya orangnya agak susah teman-teman. Lucius Liv Lucius apa mau jenenge Lucius Livius. Alah, Livius teman-teman. Mau nambahin Livius ya. Livius. Nah, ini ya. Orang pertama yang menjadi penerjemah. Jadi bedakan ya, orang pertama yang dianggap menjadi penerjemah ini orangnya. Ada Panini juga tadi ya, ada kurang R. Martin Luther itu pangeran penerjemah. Oke. Yang terakhir negara yang cukup signifikan dalam penerjemahan yang ketiga adalah Jepang ya. Jepang. Jepang itu ya termasuk yang di Asia yang termasuk ini ya, termasuk rajin menerjemahkan teman-teman ya. Di sana ada Kaisar Matsuhito itu ya. Dan di sana itu juga menjadi salah satu ada abad pencerahan ya, the Enlightenment itu ya. The Enlightenment gitu pada masa itu ya. Jadi kalau negara ya, ini kesimpulan ya. Kesimpulan negara yang paling banyak berperan dalam sejarah penerjemahan. Oke, kesimpulan yang pertama, teman-teman ya, tadi tahu ada kota Baghdad. Ya. Kota Baghdad itu ada di negara Irak, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman harus tahu ya, kota Toledo ya. Di mana negaranya? Di Spanyol. Spanyol, Spanyol ini ya. Yang terakhir, teman-teman, negara Jepang. Oke, selesai, teman-teman. Sebutkan 3 negara yang cukup signifikan dalam sejarah ya ini ya. Kalau kalau penerjemahan banyak sekali, setiap negara pasti punya. Cuma ini yang selama ini dianggap cukup signifikan dalam sejarah penerjemahan. Kita cukup bangga ya di sini ada kota Baghdad itu ya karena Arab itu ya. Irak. Irak ini ya, kota Baghdad ini ya. Ini kan nanti Arab teman-teman ya. Saya berharap teman-teman sebagai mahasiswa sastra Arab itu bangga ya. Tafakur, nggak apa-apa ya, tafakur dengan dirinya sendiri itu karena teman-teman mensyukuri nikmat gitu ya. Jadi orang Arab itu adalah orang yang pertama kali sebenarnya yang cukup berperan dalam sejarah penerjemahan ya di kota Baghdad itu nanti. Kota Baghdad itu nanti kalau teman-teman mau baca ya nanti ada sejarahnya tentang Baitul Hikmah ya teman-teman. Nanti boleh dicek ya. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu nama perpustakaan ya. Perpustakaan ya, perpustakaan terbesar ya di Timur Tengah pada waktu itu. Namanya Baitul Hikmah. Nah, ini. Itu menjadi salah satu pionir ya, kenapa kok Baghdad akhirnya menjadi salah satu kota yang cukup berpengaruh ya dalam penerjemahan. Yang kedua kota Toledo ya, cukup indah teman-teman ya. Di Toledo itu ada percampuran ya, ada percampuran budaya Kristen ya dan Yunani. Islam ada apa tidak? Sepertinya ada teman-teman ya. Cuma di dalam teori yang disebutkan adalah Kristen dan Yunani. Nah, teman-teman kalau baca sejarah Spanyol nanti juga ada Islamnya kan di sana ya. Cuma yang Toledo itu lebih tepatnya budaya Kristen dan Yunani. Dan yang terakhir Jepang. Teman-teman tahu ya negara Jepang bagaimana kondisinya sekarang ya. Sangat maju teman-teman ya. Maka Jepang termasuk yang menjadi pionir dalam sejarah penerjemahan. Oke, itu teman-teman sekilas tentang sejarah penerjemahan yang saya sampaikan pada kuliah hari ini. Nanti akan ada beberapa buku teori ya. Nanti akan saya share ya buku teori dari yang selama ini menjadi pijakan dalam penerjemahan ya. Ada beberapa tokoh ya namanya Nida, Finlay. Nanti kenalan teman-teman ya. Nanti supaya teman-teman tuh tahu gitu ya. Ada Nida ya, ada Finlay ini yang sering saya pakai ya bukunya. Ada Catford ya, ada Newmark. Ini nama-nama yang nanti akan sering muncul di buku-buku terjemahan, teori terjemahan ya. Ada Nida, Eugene Nida namanya, itu nama orang ya, Finlay ya. Ada Catford, ada Newmark. Nanti teman-teman akan ketemu ya sama yang lain ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang ada di teori terjemahan. Nanti teman-teman akan saya arahkan ke sana ya, teman-teman ya. Di PowerPoint selanjutnya nanti ada definisi penerjemahan. Yang dipelajari di mata kuliah kita itu nanti teman-teman belajar definisi penerjemahan ya. Ini yang pertama kali nanti habis PowerPoint ini nanti teman-teman akan belajar tentang definisi penerjemahan.
Definisi penerjemahan itu nanti akan kita pelajari. Kalau sudah definisi, teman-teman saya ajak untuk kenalan dengan klasifikasi. Klasifikasi penerjemahan itu apa saja? Kelompok-kelompoknya penerjemahan itu apa saja? Kalau sudah klasifikasi, teman-teman belajar tentang proses kerja terjemah ini. Ini yang kita pelajari teman-teman ya, selama 1 semester ya nanti proses kerja terjemah. Kalau sudah urgensi, nanti urgensi ini pentingnya penerjemahan itu kenapa? Prinsip dasar sampai objek nanti UTS ya. Ada UTS, ujian tengah semester. Nah, nanti kalau sudah teman-teman belajar pola-pola dasar, basic definition, dan juga ada pola-pola dasar itu teman-teman jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ini ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini adalah kalimat dasar yang ada dalam bahasa Arab ya. Polanya itu S, V, O. S itu subjek, V itu verba, O itu objek. Ali, makan, roti. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Arab itu juga punya pola V, S, O. Kata kerja, subjek, objek. Di Arab itu boleh bilang makan, ali, roti. Di Indonesia nggak bisa, teman-teman ya. Minum, ali, kopi. Itu bisa kalau di Arab ya. Tapi kalau di Indonesia kita nggak bisa. Di Arab itu punya dua pola, teman-teman ya. Pola ismiyah itu SVO sama jumlah fi'liyahnya itu VSO. Kalau teman-teman pengen cepet pinter bahasa Arab, kuasai kata kerjanya ya. Kuasai kata kerjanya. Maka teman-teman harus tahu kata kerja dulu kalau pengen pinter bahasa Arab ya. Minum bahasa Arabnya apa? Tidur bahasa Arabnya apa? Itu cari kata kerja dulu. Pasok dulu teman-teman kata kerja. Semakin banyak kata kerja nanti teman-teman akan cepat pintar bahasa Arab, teman-teman. Itu pesan dari saya. Nah, nanti di situ akan ada level of language, teman-teman ya. Nanti akan belajar teman-teman ya. Bahasa itu dimulai dari bunyi. Kalau sudah bunyi nanti membentuk kata itu morfologi dalam kita disebut dengan sorof ya. Sintak itu cara menyusun kata menjadi kalimat, menjadi klausa. Semantik itu nanti ilmu makna. Pragmatik itu bagaimana bahasa digunakan. Nah, makanya teman-teman nanti akan belajar dengan of level of language ini. Ada fonetiknya, ilmu aswad, morfologi itu sorof, sintaksis itu nahwu, semantik itu ilmu dilalah, pragmatik itu at-tadawuliyah, teman-teman. Nah, ini beberapa lapis bahasa ya, level ya, tingkatan bahasa yang nanti akan teman-teman pelajari di sastra Arab, teman-teman ya. Ilmu bunyi, teman-teman penting loh ya. Ilmu bunyi itu penting sekali. Teman-teman harus tahu bunyi-bunyi di bahasa Arab seperti apa, ya. Caranya bentuk kata. Menulis bahasa Arabnya kataba. Penulis bahasa Arabnya katibun. Nah, ya kan? Ini di sorof teman-teman ya. Yang ditulis namanya maktub. Tempatnya maktab. Nah, itu kan caranya bentuk kata, teman-teman. Kalau sudah bisa bentuk kata, teman-teman masuk di sintak. Sintaksis itu nahwu. Bagaimana caranya menyusun kata dalam kalimat, ya. Seorang penulis menulis buku misalkan. Al-Katib yaktubu al-kitab. Ya kan? Al-Katib yaktubu al-kitab. Atau kataba al-Katib al-kitaba. Nah, itu. Itu tugasnya sintaksis, teman-teman. Maka teman-teman ada di sintak ini. Nahwu. Nahwu ini maka penting, teman-teman. Maka nahwu sama sorof itu menjadi ilmu yang cukup primer dalam bahasa Arab. Teman-teman kalau mau jago bahasa Arab harus jago nahwu dan sorof. Kenapa kok selama ini teman-teman belum jago bahasa Arab? Dicek. Sorofnya sudah pinter atau belum? Nahwunya udah bisa atau belum? Nah, gitu ya. Level yang paling tinggi namanya semantik, teman-teman ya. Semantik ini nanti teman-teman akan belajar yang cukup tinggi ya levelnya karena dia belajar makna sama bagaimana bahasa itu digunakan. Kalau sudah tahu semuanya, tinggal bagaimana bahasa itu digunakan. Language use. Nah, ini ya. Oke, teman-teman. Nanti juga ada caranya menerjemahkan pola ismiyah. Pola ismiyah itu ya, ada pola ismiyah, nanti ada banyak teman-teman ya. Nanti ada ini kesepadanan ya, kesepadanan kata, ada kesepadanan kalimat, frasa itu ya. Terus nanti ada pola wasfi ya, teman-teman ya. Pola wasfi, wasfi itu kata sifat ya. Walid, tiflun, sohirun. Terjemahnya apa? Nanti misalkan ya. Walid adalah anak sohir. Sohir itu kecil. Nah, bagaimana caranya menerjemahkan sohir itu teman-teman ya? Nanti harus dicek itu ya.
Walid anak kecil apa anak yang kecil? Nah, itu nanti menjadi masalah dalam penerjemahan, teman-teman ya. Ini contohnya wasfi. Qara'tu kitaban ishtarohu abi bil amsi. Saya membaca buku yang, nah ada yangnya nih teman-teman, yang dibeli oleh ayah kemarin, teman-teman. Qara'tu kitaban ishtarohu abi bil amsi. Nah, ini. Maka teman-teman harus belajar nanti caranya menerjemahkan, teman-teman ya. Maka dari itu menerjemahkan itu levelnya lebih tinggi sebenarnya teman-teman. Karena teman-teman harus tahu nahwu, harus tahu sorof ya, sehingga teman-teman nanti baru bisa menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Ini contohnya ya. Semoga tidak bingung ya dengan contoh ini teman-teman ya. Qara'tu kitaban ishtarohu abi bil amsi. Saya membaca buku yang, jadi bukunya itu yang seperti apa? Yang dibeli oleh ayah kemarin, oleh ayahku ya. Abi itu ayahku, bil amsi kemarin. Al-Kufah asimatu daulah al-Islamiyah. Nah, ini ada wasfi juga, teman-teman. Wasfinya menggunakan alif lam ya. Alif lam ada tak marbutohnya ya. Kufah merupakan ibu kota dari kerajaan Islam, daulah Islamiyah, negara Islam. Ada yang pakai alati, ro'aitu al-mar'ata allati hadatsna anha bil amsi. Saya melihat seorang perempuan yang, nah ini ada alati. Bagaimana menerjemahkan alati? Nah, itu teman-teman harus belajar nanti ya. Muntasir tiflun kasirul harokah wa firun nasyad. Muntasir adalah anak kecil yang banyak geraknya, hiperaktif ya, dan dia rajin, wa firun nasyad. Nah, ini contoh ya teman-teman. Nanti ini akan menjadi masalah-masalah dalam penerjemahan ya teman-teman ya. Sambil dilihat PowerPoint-nya teman-teman ya nanti ya. Ada menerjemahkan tafdil, teman-teman tahu tafdil ya? Akbarumin, atwalu, nah itu tafdil ya teman-teman. Nanti ada menerjemahkan bentuk aktif pasif ya. Jadi cukup banyak teman-teman ya. Aktif pasif, terus habis itu ya itu contoh-contohnya dari aktif pasif ya. Oke, sehingga nanti bagannya seperti ini teman-teman sebagai penutup ya. Jadi peta perkuliahan kita dalam penerjemahan gambarnya seperti ini teman-teman ya. At-tarjamah tangqasimu ila arba'ati aqsam teman-teman. Al-awwal yakni yata'allaq bil hasil au nataij ya. Wasani yata'allaq bitamhidi. Oh, awalan yakni awalan tamhidi awalan teman-teman. Awalan yakni natakalam fi tamhidi, wasani natakalam fi amri hasil au nataij, wasalis yakni natakalam fi amri amaliyah. Amaliyatu tarjamah wa robi yakni natakalam fi ta'rif al-asasi ya fi tarjamah teman-teman. Jadi teman-teman kalau belajar terjemah itu nanti ada 4 aspek yang dipelajari. Yang pertama tamhidi. Tamhidi itu apa, Pak? Tamhidi itu prelinier. Prelinier itu yang teman-teman istilah dasar harus tahu dulu. Contohnya apa, Pak? Definisi. Teman-teman harus tahu definisi atarjamah itu apa. Maka minggu depan saya masuk di kelas, kita sudah belajar tentang definisinya penerjemahan. Atarjamah tuh hiya, teman-teman harus hafal nanti. Nah, nanti kita bahas minggu depan ya, teman-teman ya. Itu definisi. Kalau sudah belajar definisi, teman-teman belajar klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu kelompok-kelompoknya penerjemahan, gitu ya. Kalau sudah klasifikasi, teman belajar urgensi. Nah, ini ya urgensi ya. Urgensi itu pentingnya terjemahan, prinsip-prinsip dasar sampai objek menerjemahkan. Wasani yani yata'alaq atarjama bil hasil au nitaj au nataij. Teman-teman, apa yang menjadi hasil? Hasilnya terjemahan itu mungkin namanya interlinier, ada yang berupa literal, ada yang berupa free translation, ada yang komunikatif, ada yang interlinier bergerak kepada free translation. Nah, ini adalah hasilnya. Yang amaliyatu tarjamah itu nanti bisa prosesnya ada 3, intersemiotik, intralingual, interlingual. Nanti ada bedanya teman-teman. Nanti kita pelajari ya. Teman-teman jangan nggak usah khawatir. Nanti ada bedanya ini. Apa Pak bedanya intersemiotik, intralingual sama interlingual? Sama yang terakhir nanti teman-teman belajar strateginya menerjemahkan. Ini yang akan kita pelajari dalam semester ini teman-teman. Semoga nanti perkuliahannya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, selesai teman-teman untuk kuliah kita hari ini. Nanti PowerPoint-nya sudah saya share ya. Sudah saya share di WA Group. Ini beberapa contoh buku-buku dasar dalam penerjemahan. Teman-teman tidak usah beli ya. Nanti saya kasih saja buku-bukunya ini.
Yang paling keren itu ini teman-teman, Mursyidul Mutarjim. Mursyidul Mutarjim, nanti saya share di WA Group ya, bahasa Arab teman-teman. Tapi paling tidak teman-teman punya lah ya. Mursyidul Mutarjim itu adalah buku yang digunakan oleh yang menjadi pedoman seorang penerjemah. Namanya Mursyid, Mursyid ya. Mutarjim, Mursyidulil Mutarjim ya. Mursyidul Mutarjim ini buku yang cukup fenomenal. Nanti akan saya share di WA Group sehingga teman-teman tidak perlu beli buku ini ya. Oke. Saya kira cukup teman-teman untuk hari ini teman-teman. Kita tutup kuliah kita dengan bersama-sama membaca doa setelah belajar teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk ya. Hati yang suka galau itu teman-teman ya. Nah, kita berlindung dari itu ya. Dari amal yang tidak diterima oleh Allah, dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah, kita semuanya berlindung dari itu semuanya. Intahaina minal madah, teman-teman. Alhamdulillah. Nanti saya izin, belum bisa masuk di hari Rabu, teman-teman ya. Monggo, sudah saya ganti hari ini. Teman-teman tetap absen. Nanti Mbak Umu sama Mas Haikal mengambil absennya di kantor ya. Oke, teman-teman. Silakan dibuka layarnya. Saya ingin tahu siapa yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah. Ada Umu, Stefani, Siva Lulu, Abdurrahman, Hasna, Farah, Pasha, Sherly, Ulia, Aulianisa. Saya sambil kenalan nih, saya lupa. Aurora, ada Izzatun Nafsi, Yusril, Rizky. Nah, Rizky kemarin nggak masuk ya, ketemu hari ini ya. Iza, Nanda, Naufal, ada Mas Naufal, Atanwir, Anggito, Akshal, Mas Akshal, oke. Raka, Mas Raka, ada Halima, ada Abid, Aini itu sama siapa aja itu? 1, 2, 3, banyak sekali itu. Aini, Abdillah, tak geng itu sepertinya. Oke, wah backgroundnya pohon-pohonnya. Isna, Imro'atun, alhamdulillah banyak teman-teman dan lain-lain ya. Oke, saya foto ya teman-teman ya sebagai bukti kuliah hari ini. Siapkan gaya terbaik teman-teman. 1, 2, 3. Slide pertama. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Makasih ya, teman-teman ya. Sudah datang secara Zoom. Ini kuliahnya Pak Yunus ya, seperti ini, teman-teman ya. Yang sabar nanti ya, teman-teman ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup kuliah kita dengan bersama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yunus. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Pak. Ada Pak. Hati-hati Pak.